Baik, Bapak Ibu, apa kabar? Selamat siang semua. Jumpa lagi dengan saya, Live IG. Ini special day karena marketnya kurang baik. Jadi saya memutuskan untuk Live IG untuk support system ya buat teman-teman semua. Apa sih yang harus kita cermati dan kita sikapi ketika market lagi kayak begini? Pertama-tama kita tidak perlu takut ya, kita tidak perlu takut karena pada dasarnya kondisi seperti ini hanya sementara saja. Yes, hanya sementara ya. Jadi tidak perlu khawatir, tetap sesuai dengan trading plan. Yang bikin galau, tapi saya yakin teman-teman jika trading dengan menggunakan, maksudnya masuk di saham-saham yang bagus, valuasi bagus, saya yakin sudah lebih mature ya, lebih nggak takut. Cuma pertanyaannya seringkali adalah, apakah kita lebih baik jual dulu sekarang, terus kita serok lagi di bawah? Nah, itu yang jadi pertanyaan teman-teman semua. Dan sebelum saya mulai, saya ajak semua untuk jangan lupa nonton saya punya video YouTube lagi yang saya upload kemarin ya. Market report di paruh pertama semester ya, di tahun 2022, dan sebenarnya bahwasanya kita sudah predik, kita sudah hitung, kita sudah kalkulasi bahwa IHSG berpotensi untuk menuju ke level 6.600-an, 6648 tulisan saya ya. Itu ada garis yang saya gambar 6648, dan jika 6648 ini tertembus atau tidak bisa, 6648 tidak bisa menahan IHSG, maka IHSG berpotensi untuk menuju ke level berikutnya, yaitu 6414, 6400-an. Nah, kemarin sudah kita lihat, sudah kita gambarkan bahwa IHSG ada dalam short term downtrend ya, tapi di weekly dan monthly pada dasarnya masih oke aja. Tapi kalau weekly saya lihat dia sudah jebol level support kita di skyline. Jadi kalau dalam 1-2 hari ini tidak rebound, atau dalam minggu ini tidak rebound, dia berpotensi untuk menguji level support berikutnya ke 6.400. Tapi kalau lihat di monthly, overall kalau lihat monthly pada dasarnya masih oke, karena dia masih ada di dalam selendang. Jadi pada dasarnya masih dalam tren naik yang cukup oke ya. Jadi belum terlalu sampai mengkhawatirkan. Jadi so far so good ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman tidak usah terlalu khawatir yang berlebihan. Oh, saya lupa kasih lihat chartnya nih. Sebentar. Nah, ini monthly kita ya. Saya lihat tidak perlu terlalu khawatir. Koreksi-koreksi wajar biasa lah ya. Nah, nanti biasanya waktu-waktu rebound atau momen-momen rebound ada di bulan-bulan sekitar September, Oktober gitu ya. Atau mungkin bisa Agustus sudah mulai rebound lagi. Jadi dalam beberapa waktu belakangan ini bisa saja dia bergerak volatile ya, bisa naik turun. Oh ya, sebelum ini nanti tolong kalau mau bertanya silakan tulis di komen ya. Jika ada yang mau bertanya silakan tulis di komen. Dan ya, lanjut. Kalau kita lihat kondisi saat ini ya, IHSG saat ini, kita lihat di baik weekly maupun daily, kita cermati IHSG memang masih berpotensi untuk menuju support berikutnya sampai ke level 6.500-an. Jadi ada beberapa konsensus yang mengatakan bahwa IHSG berpotensi melemah sampai 6.500. Karena di 6.500 ini adalah level terendah di beberapa waktu kemarin ya, di bulan Mei. Jadi sempat IHSG menguji support di bulan Mei ada sampai 6.509,88. Dan jika ini tertembus, berikutnya bisa turun lagi sampai ke 6.414 ya. Jadi itu dia. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman semua, Pak, apakah sebaiknya kalau saya punya saham-saham emiten-emiten kayak BCA, BRI, Telkom, Mandiri ya, jika saya jual sekarang, apakah saya jika saya punya, apa mending hold atau saya jual sekarang dan saya beli lagi di bawah gitu ya. Kedua strategi ini baik, pada dasarnya baik. Kembali lagi ke, saya mau lihat nih kesibukan teman-teman semua ini bagaimana. Soalnya gini, jika Bapak Ibu termasuk yang orang yang cukup
cukup mampu untuk mantau market ya. Oke, nggak apa-apa, kita jual dulu sekarang. Nanti dalam beberapa saat kita ketika dia turun ke bawah kita beli lagi di bawah. Ya, itu pasti idealnya begitu ya. Dan kayak contoh BCA, BCA itu baru jebol support hari ini ya. BCA itu baru jebol support hari ini dan memang baru bisa aksi beli saat ini. Ya, kita lihat kemarin tadi pagi langsung pembukaan di bawah 7250 dan langsung turun ya. Dan kalau saya lihat ya, ini kan kita sudah ada gambarkan supportnya ya. Nah, masalahnya adalah BCA seringkali ketika turun kita lebih baik kita beli ya. Kalau turun kita malah beli. Nah, kurang bijaksana tentu saja kalau kita sini jual di saat titik terendah ini di level 7.000. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Harapan kita BCA bisa turun lagi. Ya, kalau lihat chart weekly-nya ya dia sudah jebol skyline ya, yang mana dia sudah jebol skyline. Harusnya dia masih berpotensi untuk nanti kalau dia udah turun kayak begini buat lower low, mungkin dia masih berpotensi untuk turun lagi. Mungkin masih berpotensi untuk melemah dalam beberapa waktu. Tapi kalau kita lihat di monthly, pada dasarnya dia masih oke banget ya, masih oke banget. Dan rupanya di monthly ada level support di 7.075 ini, batas bawah selendang. Ya. 7.005 ini jadi batas bawah selendangnya. Jadi kalau jebol ini 7.000 ini, wah itu berpotensi menguji level support berikutnya sampai dengan ke 6.600 sampai dengan ke level 6.400-an. Mungkin bisa sampai ke level skyline, tapi saya rasa kecil sekali sampai ke 6.000 ya. Tapi jadi jika umpamanya sekarang jual dulu, nanti kalau dia turun sampai 6.600 boleh beli lagi nggak? Boleh. Ya itu tergantung ke Bapak Ibu strategi masing-masing ya. Harapan saya sih dia jangan sampai ke 6.600 sebenarnya. Tapi kalau dia memang turun, di weekly bisa ada sampai 6.500-an nih batas bawahnya nih. Ya, ini di BCA. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang mau kita cermati juga ya. Terkait dengan data-data yang akan kita antisipasi dalam beberapa waktu ini akan mungkin mau nggak mau akan dirilis ya. Seperti suku bunga ya, suku bunga itu tentu saja berhubungan erat dengan emiten-emiten perbankan dan harapan dari beberapa ekonom yang saya baca ya pendapat mereka mengatakan bahwa alangkah baiknya jika ini Bank Indonesia menaikkan dulu suku bunganya ya 25 basis point at least. Jadi kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis point mungkin itu sebagai langkah konkret untuk menahan laju inflasi. Ya, jadi pada dasarnya overall mau nggak mau harus naik. Jadi kalau umpamanya naik kan sudah price in nih mungkin. Sektor perbankan mungkin dalam waktu dekat bisa rebound. Nah, kita tinggal tunggu aja. Nah, jadi ketika terjadi pelemahan seperti ini, ya Bapak Ibu nggak usah takut. Nanti kita beli aja. Nah, bagaimana dengan yang posisi masih hold? Ini gimana Pak yang masih hold? Ya, yang masih hold harapan saya masih ada dana untuk entry lagi, invest istilahnya. Ya kayak waktu-waktu gini lebih bijaksana untuk buy on weakness ya. Ketika turun beli, turun beli, turun beli, gitu terus. Tentu saja belinya sebaiknya bertahap. Oke, coba kita bahas pertanyaan dulu deh. Ini pertanyaan udah banyak yang masuk. Ya, pertama insight ya ada beberapa ini sudah apa namanya banyakan dari Telkom dan BCA, BMRI ya. Coba kita cek lagi ya. Tadi udah BCA udah saya ulas. Sekarang kita coba bahas Bank BRI. Bank BRI bagaimana dengan Bank BRI? Nah ini Bank BRI. Bank BRI kalau di daily memang udah turun terus ya, udah turun di bawah cloud juga. Dan sudah jebol support kita 4050. Kemarin kita bilang support 4120 dan kalau masih jebol masih berpotensi nguji ke 4050. Tapi ternyata ini malah jebol. Ya, sudah jebol 4050. Terus next BRI gimana nih kabarnya BRI? Nah, BRI ini wow. Di weekly kurang dikit lagi ya karena kita punya level V-line.
Nah, ini tanda-tanda saya belum bisa ngomong kalau ini, wah, apakah sudah rebound Pak model kayak begini? Saya nggak bisa ngomong. Kenapa saya nggak bisa bilang nggak bisa ngomong? Karena ini masih hari Senin. Ya, tapi kalau mau spekulatif buy boleh nggak? Ya boleh saja spekulatif buy. Nanti tunggu, ini kan masuk ke sesi 2 ya. Mungkin di jam 2.30 jika BRI masih cukup stabil di level 4.050, 4.075 mungkin kita bisa spek buy. Pak, saya mau nawar Pak, mau nawar tunggu dia turun lagi boleh nggak Pak di level 4.000? Ya, kalau nanti sore dia full body candle kayak yang di atasnya, kayak yang minggu kemarin, nah, kok saya berpikir, saya agak khawatir kalau nanti mungkin dia akan menguji support dia jebol 3.900 ini, level 3.900. Jadi, kita makanya itu tunggu agak siang aja nanti ya. Itu Bank BRI. Terus bagaimana dengan Bank Mandiri? Nah, kita ulas dulu yang bank-bank besar ya. Bank Mandiri, wow, persis ada di skyline kita. Nah, ini spekulatif buy boleh nggak? Ya, boleh spekulatif buy. Tapi jika jebol skyline level 7.315, jika jebol di bawah itu, saya rasa mungkin baiknya jualan dulu ya. Soalnya kalau di daily dia lumayan ngeri-ngeri sedap ya, ngegantung nih, candlenya ngegantung. Kalau lihat weekly sih oke. Kenapa saya lihat time frame weekly? Karena emiten-emiten besar ini mereka itu seringkali itu orang tuh lihatnya scope pandangnya kan jangka panjang ya. Jadi lebih baik kalau kita ukur, kita lihat tren dari weekly dulu. Ya, terus coba cek monthly-nya. Wow, monthly-nya juga masih ada di areal selendang ya. Ini kayak orang bilang kayak dapat barang diskonan aja nih. Kemarin-kemarin mau beli nggak berani, harganya tinggi. Sekarang udah turun, adakah yang masih berani beli? Ya, kan itu. Coba BRI tadi udah saya kasih chart monthly-nya belum ya? Oh, BRI chart monthly malah sudah jebol support. Nah, yang kayak gini saya agak kayaknya BRI kayaknya mungkin bisa lebih turun lagi, mungkin ya. Walaupun kalau turun lagi sifatnya lebih terbatas ke level 3.930-an mungkin. Ya, ya ini mungkin lebih valid di weekly kali ya. Oke, itu Bang BRI. Coba Bang BNI. Jadi 4 Big Bang saya ulas semua dulu. Weekly-nya juga persis ada di Skyline, BNI. Enak sekali lihat kayak kalau lihat hari ini udah disupport semua. Monthly juga ada di support selendang ya. Wow, asik nih. Coba lihat daily-nya. Nah, tapi daily-nya baru jebol V-line. Nah, terus kalau mau beli bagaimana? Tentu saja saya bilang kalau beli tetap cicil ya. Maksimum alokasi dana yang kita boleh masuk adalah 30%. Jika turun lagi, ya jangan beli dulu, karena ini kalau turun lagi berarti dia jebol weekly dan jebol monthly. Monthly selama masih ada di level 7.000-an, Bank BNI mungkin masih oke ya. Terus kemudian Telkom, bagaimana dengan Telkom? Telkom sekarang, wah tertahan di level 3.080 dan dia mulai mantul. Moga-moga bisa mantul. Coba lihat weekly-nya. Nah, kalau lihat weekly, hati-hati ya, dia bisa menguji ini. Jadi, mungkin bukan di minggu ini, mungkin minggu ini penurunannya mungkin ada cuma di level 3880 ini. Bisa jadi minggu depan dia baru turun lagi. Atau mungkin ya, kalau mungkin dia minggu ini dia turun lagi, sampai di sini baru mantul. Ya kita nawar-nawar aja, kalau pemain mau beli 3750 gitu istilahnya. Ya, siapa tahu kena, siapa tahu dikasih 3750. Monthly-nya, oh dia monthly-nya di sini udah ada support nih. Monthly-nya Telkom ada support selendang ya di level 3865 atau 3864 ya. Ya 65 lah pembulatannya. Kayaknya Telkom juga sudah lagi di support nih. Ya, kalau dia sampai mantul, ya mungkin berarti sudah dia ikut lebih nurut ikut chart monthly-nya ya. Coba terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu udah Bang Mani udah bahas. Oh, Esger. Minusnya di portofolio masih puluhan persen padahal sudah stock split. Bagaimana? Nah, Esger ini Nah, ini saya coba tolong ke
tanya ke sekuritasnya ya. Soalnya kalau di chart saya ini tidak terlihat itu ada turunan yang sampai gimana banget ya. Ini pada dasarnya masih oke. Malah ini oke nih sebenarnya habis stock split mungkin bisa jadi penopang indeks. Oh ya, di sesi tadi menjelang sesi 2 tadi emiten-emiten batubara pada naik ya. Nah, pada nggak ada yang nanya nih, emiten batubara kenapa tiba-tiba naik ya? Ah, saya sengaja saya bahas deh, iya saya bahas. Oke. Pertama adalah Adaro. Adaro ternyata hari ini kena sempat menguji support hampir dekat ke V-line dan dia rebound. Ya, Adaro oke. Menarik untuk dicermati. Habis Adaro ada ITMG. ITMG nguji support, tapi tidak sevalid Adaro ya chartnya ya. Walaupun begitu ITMG juga kalau saya ITMG saya belum berani beli, belum berani entry karena modelnya candlenya masih ngegantung. Bisa saja besok bikin jebakan, besok bisa turun lagi. Jadi pada dasarnya market kayak gini kita sebaiknya wait and see dulu ya. Adaro pun kalau mau masuk maksimum alokasi 10% dana dulu aja. Terus coba kita cek PTBA. PTBA juga candlenya juga nggak enak ya, doji. Terus United Tractor, tadi saya lihat juga ada pergerakan yang bagus. Oh, United Tractor mantul dari V-line rupanya. Oke, menarik nih. Kalau bisa mantul, oke ya. Jadi kita nawar aja, beli di sesi 2 ini jam 2.30-an kita baru entry. Kalau masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik ya jangan dulu buru-buru entry ya. Terus habis itu Indi, coba cek Indi. Ini juga mulai ada perlawanan ya. Tapi belum terlalu valid nih, belum cukup solid. Jadi wait and see dulu, kita wait and see dulu semua ya. Oke, pertanyaan lanjutan. Tins. Sama halnya ya Tins ya. Tins juga sama dengan emiten batubara lainnya. Mungkin kayak technical rebound doang. Nah, kita lihat besok aja ya. Bisa aja kan kayak gini nih. Nah, ini kayak yang di sebelahnya ini. Dia turun dari hijau terus sempat bisa naik beberapa tapi turunnya jauh lebih dalam. Jadi cenderung membentuk higher low ya. Ini dia naik membentuk higher low dia turun lagi. Nah, ini kalau dia belum bisa membentuk higher high di titik-titik tertentu, saya bilang jangan buru-buru entry dulu. Kita sabar-sabar dulu aja. Terus kemudian INTP. INTP pun masih menguji support ya, masih belum oke ya. Kalau ngomong INTP kita juga lihat SMGR karena SMGR market leadernya di industri ini ya. Nah, ternyata ya masih koreksi juga nih. Cenderung SMGR malah menguji level 6.500-an nih, which is dekat low hari ini ya. Hari ini lowestnya di 6.600. Ya, waspadai jika SMGR kena di level atau jebol di bawah 6475 ya. Kalau dia jebol 6475 mending jauh-jauh dulu. Terus pertanyaan berikutnya, BRMS boleh beli nggak? Oh, mending jangan dulu ya. Jangan dulu, karena dia udah jebol support. Saya takut dia bisa ke level bawah lagi, ke level 200-an ini, BRMS. Ya, sorry. Nah ini, 206, ini supportnya nih. Kalau dia jebol ini sih goodbye lah. Coba lihat weekly-nya. Oh, kalau lihat weekly ya, pas banget nih di selendang, bottom selendang ya. Mungkin aja dia bisa aja dia kena di sini baru mantul. Oke. Astra International. Wow. Udah jebol selendang tambah turun lagi nih. Ya, mungkin nunggu bisa dia bisa menguji level support berikutnya sampai sini atau tunggu skyline. Seberapa cepat nih skyline bisa ngejar dia nih. Coba lihat di daily-nya deh skyline kayak gimana sih Astra International. Oh, Astra International ketahan di V-line ya. Kalau mau spekulatif buy boleh nggak? Saya juga bilang lebih baik jangan dulu, takut dia bikin jebakan Batman kayak gini ya. Dia naik hijau sesaat tapi turun-turunnya 2 saat. Jangan dulu ya, kita tunggu dulu.
Kalau mau hold boleh nggak? Ya mungkin oke lah ya, untuk hold masih oke. Terus pertanyaan berikutnya ya Esa. Ya, Esa jebol ya, turun. Begitu di bawah kemarin ditutup di bawah 795, hari ini turun lagi. Jadi hati-hati ya dengan kita punya support-support ini ya. Nah, jadi harus disiplin ya. Ya, yang sudah cut loss pasti akan bilang, untung saya cut loss. Tapi yang belum cut loss biasanya masih akan galau. Itu sebabnya saya bilang disiplin tetap nomor satu. Walaupun nanti dia rebound, kan kita sudah melakukan yang terbaik, ya kan? Jadi nggak usah disesali. Tapi kalau dia turun lagi, ya itu sebagai penghiburan kita aja. Harum, Harum masih belum oke ya, cenderung dia masih turun terus lah. Ini saya bilang jauh-jauh dulu dari emiten ini sementara waktu ya. Weekly juga masih belum oke, masih bisa turun lagi. Baik weekly maupun coba cek monthly-nya. Saya lihat monthly-nya juga mestinya agak-agak mengkhawatirkan. Coba lihat, ini internetnya agak kurang-kurang oke nih, atau mungkin loadingnya jadi terlalu berat ini. Oke, itu Harum. Coba lihat pertanyaan berikutnya, DMMX. Oh, sebentar, saya tanya, ini ada yang tanya juga nih. Semain Gresik enaknya hold atau cut loss ya Pak? Nah, kalau saya bilang sih saat ini ada di penghujung ya, SMGR itu lagi sudah di ujung. Jadi saya bilang tunggu dulu ya. Tadi 6.500 kan tadi saya bilang. Jadi kalau masih tertahan di level 6.000, bottomingnya di 475. Jadi 6475, sorry. Jika dia jebol 6475, saya bilang mungkin better cut loss dulu ya. Ya, ini sebentar. Ini saya punya chart. Ini lagi error. Nanti saya perbaiki dulu sebentar. Sementara itu saya coba bahas yang pertanyaan lanjutan, ada tambahan lagi pertanyaan ICBP, oke, nanti saya bahas Inco Antam, oke, ya, Akra, oke, AMTR, oke, ya, oke. Saya akan coba bahas ya. Ini sebentar, saya pindah ke ini aja dulu, pakai chart cadangan saya deh. DMMX bagaimana DMMX? As. Kalau lihat DMMX, pada dasarnya dia masih di tren bawah. Jadi saya bilang kita wait and see dulu. Nah ini. Dia masih tren bawah ya. Kemarin kita udah spekulatif buy sebenarnya karena berharap dia bisa mantul dari bawah dari support, tapi ternyata dia nggak bisa. Dia masih tertahan resisten. Moga-moga ini besok ada technical rebound lah. Kalau ada technical rebound, DMMX bisa breakout, bisa masuk kembali ke atas, mungkin bisa nguji skyline-nya. Ya. Jadi harapan saya bisa segera mantul ya. Terus habis DMMX tadi pertanyaannya ada Inco dan Antam. Inco. Ya, Inco sama ya, masih turun. Dia masih di bawah. Ini juga ya, jangan masuk dulu. Belum ada memperlihatkan tanda-tanda reversal. Ya, belum ada tanda-tanda reversal.
sebaiknya saya bilang kita jangan masuk dulu. Terus kemudian ada Antam. Antam mirip-mirip ya, Antam ya. Wow, ini turunnya cukup dalam nih Antam nih. Better better jauh-jauh dulu nih Antam ya. Kalau lihat weekly-nya Antam, coba lihat weekly Antam. Nah, dia juga udah jebol V-line kita. Mending jauh-jauh dulu sementara ya. Coba Inco tadi kita belum sempat lihat weekly-nya. Nah, ini juga sama, udah jebol skyline. Jadi berpotensi menguji support berikutnya nih. Kalau udah jebol lagi nih. Ya jangan, soalnya dia udah patah tren sini. Dia bisa ke sini nanti, ke V-line, balik ke base ini. Kembali ke areal base ini nih nanti. Moga-moga nggak sampai lah ya. Terus kemudian Akra. Oke, sebentar ya. Oh, chart saya sudah kembali normal. Sebentar, saya switch dulu. Oke, ini udah normal nih, Akra. Nah, Akra kondisinya juga masih belum oke ya. Ini di weekly, weekly dia jebol support selendang ya. Jadi saya bilang kurangi porsi dulu, kurangi muatan dulu. Kalau lihat di daily, kalau lihat di daily ada di V-line nih. Ya, kalau mau bertahan sih oke aja sih, dia ada di 915, ada supportnya di 915. Jadi kalau mau silakan aja. Tapi saya bilang hari ini lihat hari ini deh. Kalau hari ini bisa mantul, oke. Tapi kalau dia belum bisa mantul, mending jangan dulu ya. Secara kok saya lihat gelagatnya masih belum oke. Emiten-emiten pada dasarnya mungkin emiten tambang masih oke lah ya. Tapi kalau mau spekulatif, masalahnya ngeri-ngeri sedap. Tunggu aja dulu deh. Tunggu. Terus AMRT. AMRT juga potensi turun lagi nih. Hari ini dia udah di bawah selendang ya. Kurangin muatan dulu ya, soalnya kok lagat-lagatnya dia bisa turun lebih dalam lagi ke level ini 1887 ini. Dia punya bottom selendang. Ya ini BCA mending jual dulu atau hold aja ya. Tadi udah saya ulas di atas. BCA mending kalau sekarang jual nanggung karena dia di level 7000 kayaknya level support kuat. Ya, jadi hold dulu aja. Nanti kalau dia jebol 7000 baru kita jualan. Ya, sekarang malah kalau saya bilang selama dia masih ada di atas 7000 mungkin bisa beli dulu, malah beli malah ya. Market apakah bisa crash? Ya ini belum. Kalau saya bilang sih Indonesia masih jauh dari crash ya. Lihat dari mana dulu gitu. Kalau lihat dari monthly, lihat tadi sudah saya bahas sebelumnya. Monthly masih oke kok. Tuh, monthly masih oke ya. Terus di weekly juga masih oke, masih ada di level support. Bayangkan dulu IHSG dari tahun 2000 dari 2020 di 4000, sekarang IHSG sudah di 6600. Jadi indikator apa yang mengatakan bahwa market crash gitu ya? Statement apa itu yang bisa bikin? Kita harus uji lagi ya. Kalau ada yang bilang market crash,
dari scoop apa ya mengatakan IHSG market crash. Jadi jangan terlalu inilah, jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan mungkin yang terlalu negatif gitu ya. Downtrend mungkin yes, downtrend, tapi sampai crash rasanya enggak ya. Sama halnya dengan Dow Jones ya. Dow Jones istilahnya sama tahun 2020 Dow Jones sempat terendahnya di level 18.300-an dan sekarang masih di level 31.000. Ya, terlalu dini rasanya kalau mengatakan bahwa ini sekarang market lagi crash gitu ya. Enggak lah, santai aja. Lebih pada kalau saya bilang disiplin aja. Jika memang sudah kena level stop loss ya jualan dulu nggak apa-apa sebagian. Tapi jika belum, don't panic ya. Pada dasarnya IHSG masih mungkin berpeluang untuk rebound, technical rebound. Dan kita menanti rilisnya data umpamanya pihak Bank Indonesia apakah akan menaikkan suku bunga apa enggak. Ini yang mungkin menjadi barometer, menjadi ketakutan atau menjadi sentimen yang nanti akan melihat apakah IHSG naik atau turun. Mungkin kecenderungannya malah naik dengan harapannya dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di at least di 25 basis point itu memperlihatkan bahwa kesiapan atau antisipasi Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Oke. Oh, sorry. Unilever ya, tadi ICBP belum saya bahas ya. Sebentar. ICBP. Ya, ICBP masih oke ya, masih oke banget. Rasanya sektor consumer masih menjadi kuda hitam ya, masih menjadi yang bisa menjadi penyelamat indeks, penahan indeks. Tapi kalau sudah jualan, sebaiknya saya bilang jualan. Saya ini ada ya CBP sempat bikin garis, jika jebol 6425 silakan sell on strength dan hari ini ya terbukti yang sell on strength beruntung lah yang sell on strength. Tapi tadi ada juga yang beli ICBP di level 9050 ya berbahagialah karena akhirnya mantul. Tapi sifatnya masih belum terlalu ini ya, karena paling profit nyerok di bawah paling buat untuk trading pendek. Overall saya lihat kok candle-nya masih kurang enak, bisa aja dia bisa turun lagi. Itu ICBP. Terus sekalian saya bahas Indofood dari sektor consumer sekalian. Nah, sektor consumernya Indofood sudah turun ya, udah koreksi. Itu sebaiknya saya bilang saat ini yang masih punya sebaiknya sell on strength dulu aja. Bagaimana dengan Unilever? Unilever juga udah nge support juga ke 4.560 dan sekarang sudah comeback di 4.700-an. Sell on strength dulu. Kalau besok mulai naik lagi kita pelan-pelan mulai beli lagi. Cuma saya lihat kok dia masih nguji support nih. Kalau mau nawar silakan di Unilever nawar di level ini 4.620, moga-moga dia bisa mantul di areal ini ya. Atau di level 4660 ya. Ya sekitar 4.600-an lah ya. Bapak Ibu silakan kalau yang mau beli. Oh ya, Mior, lupa Mior. Yes. Mior di V-Line nih, mantul di V-Line. Moga-moga ini jadi supportnya. Nah, orang coba kita cek sektoralnya deh, IDX non-cycle. Wow, pas banget ya. Amazing, pas banget nih. Kalau dia besok bisa rebound, berarti sektor ini hold dan buy on weakness saja ya. Karena dia persis di channeling ya, dia parallel channel ya, dia persis di support dan pas juga di skyline. Skyline juga persis ada di level ini. Jadi pada dasarnya masih overall masih oke nih. Ya. Ya, oke. Sementara itu dulu kah? Ada pertanyaan lain? BNI sama BRI sudah saya bahas di awal. Ya. Sudah saya bahas di awal. Overall kalau mau sudah pada dasarnya jebol support. Jadi kalau mau BNI, BRI kalau sekarang mau jual di support rasanya kurang bijaksana nih. Paling bisanya serok dulu, tapi
Kalau tetap mau jualan, jualan separuh deh. Moga-moga bisa nanti dia turun lagi, kita beli lagi. Ya, oke, itu dulu. Oh ya, besok saya ada live IG lagi. Jadi tenang aja, ada live IG lagi. Besok bersama Henan Putirai Sekuritas ya di IG-nya HP Financial. Silakan di jam 1 juga. Jam 1 juga. Moga-moga besok marketnya sedikit lebih baik, ada technical rebound. Tapi bukan berarti kita ini ya, euforia beli. Kalau mau beli mungkin nanti sore nih malah jam 2.30, jam 2.40 Bapak Ibu spek buy, moga-moga besok ada technical rebound. Tapi jika sebaliknya besok nggak technical rebound, jualan dulu ya. Ya namanya orang mau cari siapa tahu bisa dapat dapat peluang. BPJS ya. Sorry bukan BPJS. Kalau BPJS beli pagi jual sore. Ini beli sore jual pagi. BSCP. Ya, oke, gitu dulu. Sampai jumpa semuanya. Hmm, ya, kalau mau beli nanti sore, jangan lotnya jangan banyak-banyak ya. Jangan berpikir bahwa wah ini mumpung saya rugi, saya mau beli buat nutup kerugian supaya besok untung buat jual bisa menutup kerugian saya. Jangan dulu ya. Pada dasarnya market masih belum kondusif. Bayang-bayang data inflasi yang memburuk juga masih cukup besar, apalagi ditambah dengan kondisi konflik Ukraina yang masih memanas ya. Ada beberapa negara yang berbatasan dengan Ukraina ya memutuskan untuk juga mau masuk join NATO, yang mana tentu saja menjadi sentimen yang kurang bagus, bisa tambah bikin Rusia tambah emosi. Ya gitu deh. Oke, sampai di sini dulu. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.